Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan kesehatan serta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan supaya Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini, dan khususnya dari kita Indonesia ini, agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagaimana biasanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kali ini kita akan menampilkan atau saya akan menyampaikan testimoni pengalaman saya sendiri yang mengalami sakit batu ginjal yang disembuhkan dengan ikhtiar, salat tahajud, doa dan tawakal tanpa operasi. Karena itu topik kita hari ini adalah dahsyatnya salat tahajud. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau Allah kami menyembah dan kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Ayat lain, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Dan ayat yang kita bacakan tadi, wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan salat, serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya setiap penyakit ada obatnya, apabila cocok obat dengan penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Sekitar tahun 2010 saya mengalami sakit batu ginjal. Setelah saya periksakan di ronsen dan kemudian saya konsultasikan hasil ronsen ke dokter urologi, dia minta saya untuk melakukan pemeriksaan BNO untuk memastikan bentuk batu ginjal dan besarnya agar posisinya dapat nanti diketahui sebelum dilakukan operasi. Ketika disuruh BNO itu, saya minta kepada dokter urologi untuk pelaksanaan BNO. Saya minta waktu selama sebulan mempersiapkan mental saya untuk dioperasi. Kaum muslimin, apa yang saya lakukan selama sebulan itu? Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tadi, saya punya keyakinan bahwa dengan melalui ikhtiar, salat tahajud, doa dan tawakal, penyakit yang saya derita yaitu batu ginjal akan dapat disembuhkan dengan izin Allah dan takdir Allah. Selama sebulan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, ikhtiar saya dengan membuat rebusan yang terdiri dari akar alang-alang, kulit jagung, daun kumis kucing, daun kaca beling, semuanya itu satu genggam. Direbus dengan 6 liter air menjadi 3 liter. Diminum setiap hari, pagi dan sore, 1 gelas. Yang kedua, saya minum parutan air lobak Cina. Dalam sekilo lobak Cina terdiri dari 4 buah. Saya parut 1 untuk segelas air, dan itu saya minum pagi sore setiap hari. Yang ketiga, saya minum
lagi larutan batu gin yang dijual di apotek sesuai dengan aturan produk pabrik batu gin. Yang keempat, setiap malam selama sebulan saya melakukan salat tahajud dengan khusyuk. Setelah selesai tahajud, saya berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyukan dan dari hati yang dalam bahasa saya sendiri. Ketika berdoa, saya tekan tempat posisi batu ginjal yang saya rasakan sakit itu. Dan saya ketika menekan dan berdoa itu membayangkan bahwa saya sedang memecahkan batu tersebut. Saya lakukan itu selama sebulan terus menerus. Setiap setelah berdoa, saya pasrahkan kepada Allah, kiranya usaha saya dan doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Setelah 1 bulan saya lakukan BNO yang diminta oleh dokter urologi. Setelah ada hasil BNO saya bawa kepada dokter urologi. Alhamdulillah hasil BNO tidak ditemukan lagi ada batu ginjal. Hanya ada endapan di kantong kemih saya yang perlu diatasi dengan minum yang banyak dan obat radang. Sejak itu sampai sekarang alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya terbebas dari sakit batu ginjal tanpa melalui operasi. Itulah pengalaman pribadi saya tentang ikhtiar, tahajud, doa, dan tawakal. Semoga Bapak Ibu semua dan teman-teman dapat mengambil manfaat, selamat mempraktekkan. Saya yakin semua penyakit dapat diobati dengan ikhtiar, tahajud, doa, dan tawakal. Semoga kita sehat semua, dan kalau kita sakit, jangan lupa melakukan ikhtiar, berdoa, tawakal, dan sebelum kita berdoa, lakukanlah komunikasi, lakukanlah konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud. Itulah dahsyatnya tahajud yang saya alami. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sehat dan menjadi orang-orang yang bisa mengobati diri sendiri sebisa mungkin. Kalau tidak mempan, barulah kita bawa ke dokter. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.